terpercaya. Remaja di Makassar diburu pengendara motor yang gunakan senjata tajam. Pelaku nekat masuk ke toko kelontong demi selamatkan diri. Kasus KLB campak meluas. Puluhan suspek baru ditemukan di Makassar. Petugas pun genjot vaksinasi. Hector Souto menjadi sosok sentral dalam torehan prestasi Timnas Futsal Indonesia. Rentetan prestasi berhasil digoreskan juru taktik asal Spanyol itu. Selamat pagi saudara, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan mengisi Kompas Pagi edisi kali ini. Kita simak informasi yang pertama, saya Hendra Bakti. Kita awali Kompas Pagi saudara, sekelompok pengendara motor bersenjata busur panah mengejar seorang remaja. Korban bahkan harus masuk ke dalam toko kelontong untuk menyelamatkan diri. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV ketika seorang remaja dikejar sekelompok pengendara motor. Remaja tersebut bahkan harus masuk ke dalam toko kelontong di Jalan Pontiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan demi menyelamatkan diri. Keributan sempat terjadi, namun penjaga toko yang merupakan perempuan tidak berani menghalangi sekelompok orang tersebut lantaran takut. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Nggak dikenal. Itu bawa senjata tajam. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri jaga. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar, yang pertama yang lari itu yang dikejar. Niatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk. Jadi yang mengejar masuk juga. Itu yang masuk lari masuk di sini apa yang dia bawa? Apa dia? Busur. Parang. Busur kapang? Parang sama busur. Oh, parang sama busur beda. Parang sama busur. Iya. Banyak orang yang di luar temannya mungkin. 4-3 temannya dia. 3 kan. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di Kurang tahu mak di luarnya bagaimana karena pasnya keluar nggak keluar mas saya karena takut. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian sektor Bontoala langsung mendatangi lokasi untuk meminta keterangan dari penjaga toko. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh, begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko selamatkan diri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV, itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah, di situ kejadiannya, namun sempat keluar kembali menelantarkan busur, cuma sampai saat ini masih didalami bagaimana kondisi korban. Polisi kini menyelidiki kasus penyerangan tersebut. Belum diketahui motif atau siapa pelaku penyerangan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan memalak dan merusak ponsel warga. Aksi pelaku viral di media sosial hingga akhirnya ditangkap polisi. Pria berinisial MK alias Fajar ini ditangkap tim Reskpolsek Wajo dan Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Fajar ditangkap usai videonya viral memalak dan merusak ponsel milik warga. Peristiwa terjadi pada 14 April 2026 lalu. Pelaku yang bekerja sebagai juru parkir liar memalak warga yang hendak berbelanja di sebuah minimarket di Jalan Nusantara, Makassar. Korban dimintai uang meski tak membawa kendaraan. Ponsel korban pun dirusak pelaku. Opsnal Polsek Wajo bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kalau untuk inisial sama umur, Bang? Pelaku ini inisialnya KM, umur 36 tahun. Ya, kalau untuk kronologisnya seperti apa, Bang? Ini korbannya informasinya anak buah kapal ini, Bang? Berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa korban mengaku sebagai anak buah kapal, kemudian dari pintu pelabuhan nyebrang jalan untuk naik ke mobil. Disitulah pelaku
meminta uang parkir sebanyak 10.000. Terus informasi kan ini pelaku sudah 2 kali diamankan ini teman-teman. Ya betul, jadi pelaku ini telah kami amankan sebanyak 2 kali sehubungan dengan parkir liar. MK alias Fajar telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Wajo untuk jalani proses hukum lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pesta Rakyat, peringatan Hari Jadi Kabupaten Sarmi, Papua, ricu. Sejumlah fasilitas dirusak usai sekelompok warga terlibat perkelahian. Kericuan Pesta Rakyat di peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Sarmi, Papua ini terjadi pada 13 April 2026 lalu. Kericuan bermula setelah sekelompok warga di lokasi acara terlibat perkelahian hingga memicu pengrusakan sejumlah fasilitas. Petugas pun bahkan harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kericuhan. Untuk mencegah kericuan berlanjut, aparat kepolisian dan Pemda Sarmi menyediakan kendaraan untuk memulangkan seluruh warga dari lokasi acara ke rumah masing-masing. Polisi masih menyelidiki pelaku pemicu kericuhan dan pengrusakan ini. Terlibat perkelahian yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras atau alkohol. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling kejar dan pelemparan berkecamuk yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum di sekitar lokasi. Kapal nelayan di perairan Selat Lembe, Kota Bitung, Sulawesi Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kapal nelayan KM Maranatha 04 di perairan Selat Lembe, Kota Bitung, Sulawesi Utara terbakar. Peristiwa naas ini terjadi sekitar pada 15 April 2026 pagi. Saat itu kapal tengah berlabuh. Petugas pun langsung diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. 2 anak buah kapal yang sedang bertugas jaga sempat terjebak. Sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian kamar mesin. Dari piket dermaga kami melaporkan dan segera meluncur ke lokasi kapal nelayan yang kebakar. Itu didapati kapal nelayan atas dengan lambung kapal Maranatha 04. Kemudian api sudah membesar dan patroli kami sebisa mungkin membantu dan memadamkan. Setelah padam diketahui itu korsleting dari bagian genset kapal. Polisi kini lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kapal tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Kejaksaan Negeri Merauke periksa 20 orang saksi terkait dugaan korupsi di Universitas Negeri Musamus. Kasus ini mulai bergulir sejak Desember 2025 lalu. Dugaan kasus korupsi di Universitas Negeri Musamus terus didalami Kejaksaan Negeri Merauke. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan usai pemeriksaan dilakukan Inspektorat Internal. Selain pengadaan barang dan jasa, penyelidikan juga menyasar penggunaan anggaran bantuan bagi mahasiswa. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke bilang pemeriksaan melibatkan berbagai pihak, termasuk vendor hingga kementerian. Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa terkait kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini. Sampai hari ini kita sudah cukup banyak memeriksa, sudah mungkin sekitar 20 lebih. Termasuk, tapi ada orang-orang yang belum kita periksa, karena itu adalah strategi penyelidikan. Iya. Apakah ada pihak luar dari pengusaha? Ada. Ada juga. Ada, otomatis ada ya vendor pasti. Bahkan ada pegawai yang tidak di UMUS itu, yang di luar, yang dari Kementerian Pendidikan ada. Itu kita sudah periksa. Rektornya juga sudah berarti mantan rektor. Mantan rektor ya sudah pasti kita akan periksa. Tapi kita gini, ada kit-kit dalam penyelidikan.
Artinya tahapan-tahapan yang kita harus lalui, pastinya kita akan periksa. Nggak ada yang kebal hukum. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memulihkan tata kelola dunia pendidikan di Papua Selatan. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Kasus dugaan korupsi di Universitas Negeri Musamu menuai respon dari mahasiswa. Mereka mendukung penuh proses hukum dan minta kasus diusut tuntas. Dugaan korupsi di Universitas Musamu kini dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Negeri Merauke. Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Kasus yang bergulir sejak 2025 lalu ini juga menuai respon dari mahasiswa. Mereka menilai kasus ini mencoreng nama baik kampus yang selama ini dibanggakan dan mendukung proses hukum berjalan transparan dan adil hingga tuntas. Yang katanya dugaan korupsi dan sudah dilidik lebih daripada 10 orang di Universitas Musamu, para pejabatnya, kami mahasiswa secara tegas mendukung penuh, yang dimana kepada Kejaksaan Negeri Merauke untuk tindak lanjuti secara tegas. Ini menjadi aib bagi Musamus, hal-hal yang perlu diterapkan secara kebenaran. Pemerintah ataupun yang berwenang tolong ditegaskan secara adil-adil. Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali menemukan 88 suspek campak. Kami hadirkan informasi lengkapnya hanya di Kompas Pagi sesaat lagi. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali menemukan 88 suspek campak. Penemuan ini menambah jumlah suspek campak di Kota Daeng. Dengan penambahan 88 kasus suspek campak, total kasus suspek campak di Makassar kini mencapai 275. Petugas kesehatan telah mengambil sampel darah untuk dilakukan uji laboratorium. Hasil uji lab kemungkinan baru akan keluar sekitar 1 pekan ke depan. Ada terlaporkan 88 kasus suspek campak di seluruh Kota Makassar. Ini kan ada tambahan 88, kemarin kan 187 itu ya. Seperti apa? Ini kan sekarang sudah jadi 275. Ya, 275 untuk secara kumulatif ya. Akan tetapi yang 188 itu semuanya sudah terlaporkan sembuh. Kemudian yang sekarang kita masih menunggu status dari 88 kasus yang baru. Kemungkinannya dalam 1 pekan ini kita bisa mendapatkan hasil dari pemeriksaan laboratorium. Karena sekarang pemeriksaannya sudah lebih cepat, sudah bisa dilakukan di Kota Makassar. Ya, upaya penanggulangan KLB campak di Sulawesi Selatan terus dilakukan. Vaksinasi jadi salah satu jalan untuk menekan angka kasus campak. Vaksinasi pun digenjot agar kasus campak bisa ditekan. KLB campak yang meluas di Sulawesi Selatan kini membuat petugas kesehatan kian sibuk. Mereka menggenjot vaksinasi agar kasus bisa ditekan. Dalam beberapa pekan terakhir, pemberian vaksin campak diperluas.
Petugas bahkan harus jemput bola dengan menyasar sekolah agar target vaksin bisa dicapai. Di wilayah Puskesmas Kasih-Kasih misalnya, selain sekolah, Posyandu pun mulai rajin memberikan suntikan vaksin campak. Jadi hari ini kami melakukan imunisasi ori campak di TK Albiruni Mandiri, di mana sasaran kami di sini ada 23 anak. Bu, kalau untuk di total di Puskesmas Kasih-Kasih seperti apa? Jadi sasaran untuk Puskesmas Kasih-Kasih sendiri, ori campaknya itu sebesar 3.302 untuk sasaran ori campak kami, dan sampai hari Selasa kemarin capaian kami sudah sebesar 1.033. Di Makassar sendiri, hampir 109.000 anak yang jadi sasaran vaksinasi campak. Petugas pun berjibaku, apalagi capaian vaksin hingga pekan ini baru sekitar 26.000 lebih. Sasaran ori campak di Kota Makassar sendiri itu sebanyak 1.108.722 anak. Jadi semua itu yang harus kita suntik atau kita kejar untuk dilakukan imunisasi ori campak. Sementara capaian yang sudah kami dapatkan sampai hari Selasa kemarin adalah 26.133. Vaksinasi campak ditargetkan akan rampung di akhir bulan ini. Petugas kesehatan berencana mendatangi langsung atau door-to-door anak yang wajib vaksin demi mempercepat capaian vaksinasi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Keinformasi lain, saudara, seorang narapidana kasus korupsi pertambangan di Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Napi tersebut bebas jalan-jalan hingga ke kedai kopi. Pihak rutan tak menampik dan menyebut napi tersebut singgah untuk makan siang. Supriyadi, narapidana korupsi pertambangan ini berkeliaran bebas di Jalan Abu Nawas, Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Video ini direkam pada 14 April 2026 lalu dan seketika viral di media sosial. Pihak Rutan Kelas 2A Kendari pun akhirnya angkat suara perihal rekaman video tersebut. Mereka tak menampik dan menyebut Supriyadi keluar rutan untuk jalani sidang PK di Pengadilan Negeri Kendari. Setelah selesai melaksanakan sidang, pada saat perjalanan pulang untuk kembali ke rutan, itu mereka singgah untuk salat dan makan. Jadi salat dan makan siang. Ya pada saat itulah teman-teman wartawan menangkap gambar. Pihak rutan kini memeriksa petugas dan juga napi korupsi tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, keduanya bisa dikenai sanksi. Prosesnya kami sedang terus melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang mengawal beserta narapidana yang bersangkutan untuk terus menggali informasi atas kebenaran dari kronologis yang mereka sampaikan. Tetapi pada dasarnya keluarnya yang bersangkutan itu bukan untuk berkeliaran. Nah, dasar pengeluaran kami itu adalah pemanggilan untuk melaksanakan sidang peninjauan kembali dari Pengadilan Negeri Kendari. Nah, dan yang bersangkutan itu sudah keluar dan dikawal. Yang kemudian menimbulkan masalah ini proses pulang setelah sidang itu ternyata sempat singgah. Supriyadi sendiri adalah mantan Kepala Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kolaka. Dirinya telah divonis 5 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka pada 2025 lalu. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Aktivitas belajar di SD Negeri Impres Harapan Sentani Kabupaten Jayapura lumpuh akibat akses masuk sekolah di palang pemilik lahan. Akibatnya ratusan siswa tidak dapat mengikuti proses belajar. Tak ada aktivitas belajar mengajar di SD Impres Harapan. Kondisi ini terjadi sejak akses masuk ke sekolah di palang oleh pemilik lahan 3 hari lalu. Akibatnya proses belajar 421 siswa terlantar. Pemilik lahan bilang lahan seluas 6.904 meter persegi di mana SD Impres Harapan berdiri memiliki sertifikat. Pemalangan dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Jayapura tidak kunjung menyelesaikan pembayaran selama hampir 40 tahun. Namun pemerintah tidak realisasi sampai hari ini kami tutup sampai dengan pemerintah bayar
lokasi. Sebab selama ini pemerintah gunakan lokasi kami kurang lebih sudah 40 tahun, pemerintah tidak pernah bayar kami. Dan lokasi kami ini lokasi bersertifikat. Terus selama ini pemerintah gunakan, yang bayar pajak itu saya, bayar pajak negara. Pihak sekolah bilang pemalangan akses masuk ke sekolah merugikan siswa, terlebih persiapan ujian bagi siswa kelas 6. Pemalangan serupa juga sempat dilakukan pada Maret 2025 lalu dan diproses di Polres Jayapura. Menghindari kekosongan belajar, proses belajar dipindahkan sementara ke SMP Negeri 4 dan SMA Lentera Harapan. Sebenarnya sudah ada proses pembayaran seperti itu. Namun masih ada tuntutan lagi sampai hari ini. Saya juga secara spesifik tidak tahu tuntutan apa yang apakah kurang bayar atau seperti apa. Tetapi kami pun pihak sekolah sebenarnya telah memegang surat pelepasan tanah yang bahkan surat bukti pembayaran tanah ini telah dibayar kepada pihak yang saat ini menuntut lagi kembali. Seperti itu. Sudah ada surat hari Senin kemarin 13 April 2026 kami telah menyerahkan salinan surat tersebut kembali ke Polsek. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Jayapura mengambil langkah nyata agar persoalan lahan dapat diselesaikan dan siswa kembali belajar dengan normal. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Makassar masih bertahan tinggi. Simak informasi lengkapnya seputar harga sembako ini usai jeda berikut. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saya Hendra Bakti. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Makassar masih tinggi, meski harga sejumlah komoditi turun. Menyiasati, pembeli memilih membeli setengah takaran dari biasanya. Harga cabai dari Rp65.000 per kilogram kini dijual Rp50.000 per kilogram. Bawang merah kini di kisaran Rp40.000 per kilo dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Begitupun dengan bawang putih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski harga sejumlah komoditas menurun, namun warga menilai harga masih tinggi. Pembeli menyiasati dengan membeli setengah takaran dari biasanya. Beli cabai rawit. Itu harganya berapa? 50 per kilo. Itu apa naik atau turun Bu harga? Udah naik, udah turun. Kemarin kan sempat 65 per kilo, sekarang sudah 50. Kalau menurut Ibu harganya masih tinggi atau gimana Bu? Iya, masih agak tinggi. Biasanya kan 35 1 kilo. Nah, terus ini siasatnya gimana Bu? Apa mengurangi pembelian atau gimana? Mengurangi pembeli. Biasanya beli 1 kilo, sekarang setengah kilo. Oh, setengah kilo. Ya. Bu, harapannya ke pemerintah seperti apa Ibu? Supaya bisa menangani lebih turun lagi sedikit. Ya. Pedagang bilang harga sejumlah komoditi mengalami penurunan sejak 2 hari terakhir. Dampak stok di pasaran mencukupi. Mulai ini agak turun
dari harga 65 turun 55 jadi sekarang hari ini 50. Oh, harga 50. Ya. Kalau untuk bawang merah, bawang putih? Kalau bawang merah, bawang putih masih sama. Tapi ada yang bisa dijual 40. Kalau bawang merah berapa per kilo? Ada yang 45, ada 50, sekarang sudah ada yang 40 per kilo. Kalau bawang putih? Bawang putih sama 40. Oh, sama. Kalau cabai besar atau cabai keriting itu? Cabai besar masih sama 20. Kalau cabai keriting? Keriting 30 per kilo. Itu apakah mengalami penurunan sejak kapan itu? Baru 2 hari ini turun cabai rawit. Mereka berharap stok makin tercukupi dan harga kembali normal. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai di pasar Wamanggu masih mahal meski mengalami penurunan. Harga cabai kini di kisaran Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp150.000 per kilogram. Harga cabai rawit mengalami penurunan. Turunnya harga dampak stok cabai di kalangan pedagang masih mencukupi. Salah satu pedagang bilang harga cabai rawit kini di kisaran Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram tergantung kualitas cabai. Yang bagus 110, yang agak tidak bagus 100. Itu per kilonya ya Bu Dea? Per kilo. Turun Kak. Sebelum selesai lebaran itu sudah turun. Turun jauh sih. Kan lebaran itu sempat 140, 150 kan. Sekarang cuma 100, 110. Dari petani itu ada yang 90, 80. Kita ngecer itu ya harga 100 kan, 110. Sementara pedagang lainnya menjual Rp120.000 per kilogramnya. Turunnya harga karena mencukupinya hasil panen petani. 20. Itu per kilonya ya Bu ya? Ya, sudah turun sih. Ini termasuk sudah turun. Dari petani sepertinya lumayan sih, nggak terlalu banyak juga sih, tapi ya lumayan ada. Ke informasi lain, Saudara, kenaikan harga tiket pesawat udara mulai berdampak pada aktivitas keberangkatan penumpang. Di Bandara Halu Oleo, Kendari, dalam sepekan terakhir terjadi penurunan penumpang yang berangkat. Kenaikan harga tiket pesawat udara mulai dirasakan. Di Bandara Halu Oleo, Kendari, penumpang mengeluhkan lonjakan harga tiket pesawat. Harga tiket tujuan Makassar misalnya, sebelumnya yang hanya di kisaran Rp600.000, kini melonjak hingga 2 kali lipat. Kami sudah memesan jauh-jauh hari untuk keberangkatan kami ini. Dan kami temukan, kami bandingkan kan kami sama beberapa kerabat yang berangkat juga pulang pergi, yang terlambat membeli. Dibanding dengan kami dapat itu jauh lebih murah. Artinya dalam waktu dekat ini ada lonjakan harga dari kami beli 2 minggu yang lalu dengan yang akhir-akhir ini yang baru mau berangkat itu lumayan, hampir setengahnya naik. Yang saya contohnya dapat kemarin harga tiket dari Makassar ke sini itu 500-an. Keluarga yang berangkat setelah kami yang beli tiket 1 hari sebelum keberangkatan itu sudah dapat tiket 1,2 kayak gitu, 1,2 juta ya. Dari dengar-dengar ada kenaikan harga tiket Bu? Iya ada, biasanya kita cuma 800-an sih kalau Kendari Makassar itu, sekarang udah naik 1 juta lebih. Gitu. Bu, dengan kenaikan ini Bu gimana Bu? Ada berarti menjadi hambatan untuk berangkat atau bagaimana? Iya, jadi hambatan ini kan lumayan ya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu kepada pemerintah gitu? Ya, mudahan bisa turun cepat lagi ya dan tiketnya, biar bisa balik lagi dari Makassar. Naiknya harga tiket membuat jumlah penumpang yang berangkat dari kota Kendari alami penurunan, meski tidak signifikan. Tidak terlalu berpengaruh terkait dengan adanya penyesuaian harga tiket ini. Hanya yang untuk yang berangkat itu kita ada sedikit ininya penyesuaian penurunan sekitar 11%. Yang berangkat gitu Pak? Ya, kalau yang datang malah kita naik sekitar menurut data ini. Iya. Karena saya ambil data perbandingannya itu di bulan 2 dengan tanggal yang sama, tanggal perjalanan yang sama, karena kalau umpamanya tanggal sebelumnya itu tidak bisa kita karena kan pas mudik. Mudik itu kan lagi puncak-puncaknya. Jadi datanya itu saya ambil perbandingan di bulan 2 dengan di bulan 4. Itu pada saat sama yang hari normalnya itu. Berarti kedatangan mengalami peningkatan dan hanya saja keberangkatan yang menurun. Ada menurun sekitar 11%. Lonjakan harga tiket terjadi imbas naiknya harga aftur terdampak perang Timur Tengah. Silvian Sekia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pelaku usaha mikro kecil menengah mulai beralih menggunakan wadah lain selain plastik. Hal ini sebagai upaya menekan pengeluaran mereka imbas harga plastik yang meroket. Di Manado, UMKM bahkan mulai mengurangi penggunaan plastik agar tak merugi. Ada laporan Yane Mieke Singal dan juru kamera Jimmy Dapar dari Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kenaikan harga bahan pokok plastik telah berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil di Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah satunya di kedai kopi tempat saya melaporkan, yakni kedai kopi M Coffee and Resto. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana dampak kenaikan harga plastik ini telah berdampak terhadap pelaku usaha, saya akan langsung mewawancarai para pelaku usaha di kedai kopi M Coffee and Resto ini sendiri. Kak, kita tahu harga plastik telah naik saat ini. Bagaimana kemudian dampak terhadap kedai kopi yang Anda kelola pada saat ini pasca kenaikan harga bahan pokok plastik ini? Pasca kenaikan harga bahan pokok plastik ini tentunya mempengaruhi secara beban operasional paling utama. Dari hitung-hitungannya kami, beban operasionalnya naik jadi sampai 30% jadinya. Nah, bagaimana strategi Anda selaku pengelola ketika kenaikan harga ini cukup signifikan terhadap operasional kedai? Nah, setelah kami evaluasi secara internal, mungkin ada beberapa efisiensi anggaran yang bisa kami lakukan secara menyelamatkan margin penjualannya. Contohnya mengalihkan penggunaannya lebih ke customer yang memesan secara online. Jadi yang dalam kedainya sendiri hanya menggunakan barang-barang atau tidak menggunakan plastik secara menyeluruh. Yang bisa menyelamatkan harga penjualannya agar tidak naik untuk pelanggan. Ke depan apa kira-kira yang menjadi harapan Anda dengan masih tingginya atau masih berlanjutnya kenaikan harga bahan pokok plastik ini? Ya, harapannya mungkin ada juga kebijakan-kebijakan yang bisa membantu menstabilkan ini semua. Dan juga mungkin tidak cuma dari kami, tapi kedai-kedai lain juga turut menerapkan efisienitasnya sehingga ekonominya tetap berjalan, roda ekonomi tetap berputar. Dan dari segi pelanggan, dari marketnya juga tidak terkesannya mati karena kenaikan-kenaikan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih. Saudara, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah yang terdampak akibat adanya kenaikan harga bahan pokok plastik. Kedai ini melakukan strategi dengan mengurangi penggunaan plastik, di mana jika biasanya pengunjung yang datang ke tempat ini menggunakan saat mereka minum mereka menggunakan gelas plastik. Saat ini mereka dari pihak pengelola sudah mengganti penggunaan gelas plastik ini dengan penggunaan gelas kaca yang secara kalkulasi dari pengelola akan mampu menekan penggunaan gelas plastik yang berimbas terhadap tingginya operasional usaha di tempat ini. Yane Mieke Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kembali perkuat Indonesia di Thomas Cup, Jonathan Christie bertekad bawa pulang gelar juara. Simak informasi olahraga ini di paru berikutnya usai jeda. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Terima kasih masih menyaksikan Kompas Pagi. Kini saatnya kita ikuti informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali menemukan 88 suspek campak. Penemuan ini menambah jumlah suspek campak di Kota Daeng. Dengan penambahan 88 kasus suspek campak, total kasus suspek campak di Makassar kini mencapai 275. Petugas kesehatan telah mengambil sampel darah untuk dilakukan uji laboratorium. Hasil uji lab kemungkinan baru akan keluar sekitar 1 pekan ke depan. Ada terlaporkan 88 kasus suspek campak di seluruh Kota Makassar. Ini kan ada tambahan 88, kemarin kan 187 itu ya. Seperti apa? Ini kan sekarang sudah jadi 275. Ya, 275 untuk secara kumulatif ya. Akan tetapi yang 188 itu semuanya sudah terlaporkan sembuh. Kemudian yang sekarang kita masih menunggu status dari 88 kasus yang baru. Kemungkinannya dalam 1 pekan ini kita bisa mendapatkan hasil dari pemeriksaan laboratorium karena sekarang pemeriksaannya sudah lebih cepat, sudah bisa dilakukan di Kota Makassar. Ya, upaya penanggulangan KLB campak di Sulawesi Selatan terus dilakukan. Vaksinasi jadi salah satu jalan untuk menekan angka kasus campak. Vaksinasi pun digenjot agar kasus campak bisa ditekan. KLB campak yang meluas di Sulawesi Selatan kini membuat petugas kesehatan kian sibuk. Mereka menggenjot vaksinasi agar kasus bisa ditekan. Dalam beberapa pekan terakhir, pemberian vaksin campak diperluas. Petugas bahkan harus jemput bola dengan menyasar sekolah agar target vaksin bisa dicapai. Di wilayah Puskesmas Kasih-Kasih misalnya, selain sekolah, Posyandu pun mulai rajin memberikan suntikan vaksin campak. Jadi hari ini kami melakukan imunisasi ori campak di TK Albiruni Mandiri, di mana sasaran kami di sini ada 23 anak. Bu, kalau untuk di total di Puskesmas Kasih-Kasih seperti apa? Jadi sasaran untuk Puskesmas Kasih-Kasih sendiri, ori campaknya itu sebesar 3.302 untuk sasaran ori campak kami. Dan sampai hari Selasa kemarin, capaian kami sudah sebesar 1.033. Di Makassar sendiri, hampir 109.000 anak yang jadi sasaran vaksinasi campak. Petugas pun berjibaku, apalagi capaian vaksin hingga pekan ini baru sekitar 26.000 lebih. Sasaran ori campak di Kota Makassar sendiri itu sebanyak 108.722 anak. Jadi semua itu yang harus kita suntik atau kita kejar untuk dilakukan imunisasi ori campak. Sementara capaian yang sudah kami dapatkan sampai hari Selasa kemarin adalah 26.133. Vaksinasi campak ditargetkan akan rampung di akhir bulan ini. Petugas kesehatan berencana mendatangi langsung atau door-to-door anak yang wajib vaksin demi mempercepat capaian vaksinasi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pesta rakyat peringatan Hari Jadi Kabupaten Sarmi, Papua ricuh. Sejumlah fasilitas dirusak usai sekelompok warga terlibat perkelahian. Kericuan pesta rakyat di peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Sarmi, Papua ini terjadi pada 13 April 2026 lalu. Kericuan bermula setelah sekelompok warga di lokasi acara terlibat perkelahian hingga memicu pengrusakan sejumlah fasilitas. Petugas pun bahkan harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kericuhan. Untuk mencegah kericuan berlanjut, aparat kepolisian dan Pemda Sarmi menyediakan kendaraan untuk memulangkan seluruh warga dari lokasi acara ke rumah masing-masing. Polisi masih menyelidiki pelaku pemicu kericuhan dan pengrusakan ini. Terlibat perkelahian yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras atau alkohol. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling kejar dan pelemparan berkecamuk yang berujung pada pengerusakan fasilitas umum di sekitar lokasi.
Seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan, memalak dan merusak ponsel warga. Aksi pelaku viral di media sosial hingga akhirnya ditangkap polisi. Pria berinisial MK alias Fajar ini ditangkap tim Reskpolsek Wajo dan Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Fajar ditangkap usai videonya viral memalak dan merusak ponsel milik warga. Peristiwa terjadi pada 14 April 2026 lalu. Pelaku yang bekerja sebagai juru parkir liar memalak warga yang hendak berbelanja di sebuah minimarket di Jalan Nusantara, Makassar. Korban dimintai uang meski tak membawa kendaraan. Ponsel korban pun dirusak pelaku. Opsnal Polsek Wajo bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kalau untuk inisial sama umur, Bang? Pelaku ini inisialnya KM, umur 36 tahun. Ya, kalau untuk kronologisnya seperti apa, Bang? Ini korbannya informasinya anak buah kapal ini, Bang? Berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa korban mengaku sebagai anak buah kapal, kemudian dari pintu pelabuhan nyebrang jalan untuk naik ke mobil. Disitulah pelaku meminta uang parkir sebanyak 10.000. Terus informasi kan ini pelaku sudah 2 kali diamankan ini, teman-teman. Ya, betul. Jadi pelaku ini telah kami amankan sebanyak 2 kali sehubungan dengan parkir liar. MK alias Fajar telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Wajo untuk jalani proses hukum lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok pengendara motor bersenjata busur panah mengejar seorang remaja. Korban bahkan harus masuk ke dalam toko kelontong untuk menyelamatkan diri. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV ketika seorang remaja dikejar sekelompok pengendara motor. Remaja tersebut bahkan harus masuk ke dalam toko kelontong di Jalan Pontiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan demi menyelamatkan diri. Keributan sempat terjadi, namun penjaga toko yang merupakan perempuan tidak berani menghalangi sekelompok orang tersebut lantaran takut. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Nggak dikenal. Itu bawa senjata aja. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri jaga. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar, yang pertama yang lari itu yang dikejar. Niatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk, jadi yang mengejar masuk juga. Itu yang masuk, lari masuk di sini, apa yang dia bawa? Apa dia? Busur. Parang. Busur apa? Parang sama busur. Oh, parang sama busur beda. Parang sama busur. Iya. Banyak orang yang di luar temannya mungkin. 4-3 temannya dia. 3 kan. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di kurang tahu mak di luarnya bagaimana karena pasnya keluar nggak keluar mas saya karena takut. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian sektor Bontoala langsung mendatangi lokasi untuk meminta keterangan dari penjaga toko. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh, begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko selamatkan diri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV, itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah, di situ kejadiannya, namun sempat keluar kembali melantarkan busur. Cuma sampai saat ini masih didalami bagaimana kondisi korban. Polisi kini menyelidiki kasus penyerangan tersebut. Belum diketahui motif atau siapa pelaku penyerangan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kami tutup Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya Indra Bakti pamit, terima kasih telah bersama kami hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan sampai jumpa.